Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang bagaimana caranya agar ASIku tuh tetap lancar. Karena seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya, kalau awal setelah melahirkan itu aku sempat seret ASInya. Bahkan anak aku sempat kuning dan harus cek darah karena takut bilirubinnya itu tinggi. Dan dokter menyarankan untuk lebih intens dalam memberikan ASI. Padahal saat itu ASIku tuh bener-bener seret banget. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ASIku udah lancar banget dan alhamdulillah nggak drama-drama lagi. Nah, di sini aku mau sharing nih apa saja yang aku lakukan. Mungkin dari kalian ada yang berpikir kalau ngapain sih repot-repot untuk bisa ASInya lancar, kalau misal seret ya udah kasih aja susu formula. Pendapat orang berbeda-beda ya. Tapi kalau aku pribadi, aku akan berikhtiar semaksimal mungkin gimana caranya biar anak aku itu bisa dapat ASI eksklusif selama 2 tahun. Insya Allah bismillah aku bakal terus ikhtiar. Nah, di sini aku mau sharing nih ke teman-teman. Sebenarnya kenapa sih pemberian ASI itu penting banget? Kenapa harus ngotot itu gitu? Karena memberikan ASI atau proses menyusui itu banyak sekali loh manfaatnya untuk kita sebagai ibunya, terlebih untuk bayinya. Manfaat proses menyusui bagi ibunya antara lain yang pertama, bisa mempercepat proses pemulihan rahim pasca melahirkan. Jadi saat awal setelah melahirkan itu ketika kita menyusui, kita tuh bakal ngerasa kayak sedikit mules gitu. Nah, itu adalah salah satu kontraksi rahim yang dimana dia berusaha untuk mengecilkan ukurannya seperti sedia kala. Jadi menyusui itu bisa mempercepat proses pemulihan rahim pasca melahirkan. Selain itu, menyusui juga bisa mencegah pendarahan pada ibu pasca persalinan. Bisa mengurangi resiko kanker payudara, mengurangi resiko obesitas, dan lebih cepat mengembalikan berat badan seperti sebelum hamil. Menyusui juga dapat mengurangi resiko depresi pasca persalinan, dan masih banyak lagi manfaat menyusui bagi ibu. Nah, bagi si bayi lebih banyak lagi manfaatnya. Karena ASI itu kaya sekali akan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan si bayinya. ASI juga dapat melindungi bayi dari kemungkinan infeksi saluran cerna, penyebab muntah, dan juga diare. Selain ASI mudah dicerna oleh bayi, ASI juga mendukung perkembangan otak bayi secara optimal. Karena ASI itu mengandung komposisi yang spesifik dan juga penting untuk pembentukan sel otak. Dan setelah aku baca-baca, ternyata penelitian menunjukkan bahwa bayi yang diberikan ASI itu memiliki kemampuan kognitif dan juga IQ yang lebih tinggi dibandingkan bayi yang tidak diberikan ASI. Secara psikologis, proses menyusui itu bisa membangun ikatan dan juga kedekatan antara kita dengan anak kita. Dan itu akan sangat mempengaruhi proses tumbuh kembangnya bertahun-tahun setelahnya. Oh iya, aku pengen sedikit cerita. Jadi ketika Habibi, anakku berusia 19 hari, qadarullah kami sekeluarga harus menjalani isolasi mandiri karena suamiku terpapar COVID-19. Nah, banyak sekali pertimbangan, banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali tangisan yang aduh udah deh nggak bisa diungkapkan gitu ya. Karena kita khawatir banget nih sama kondisi anak kita yang baru 19 hari. Dan setelah aku baca-baca, bismillah, ikhtiar dengan protokol yang ketat, aku tetap memberikan ASI kepada anakku Habibi. Karena ASI itu bisa benar-benar membangun imunitasnya dengan baik. Jadi selama isolasi itu, alhamdulillah kondisi anakku Habibi yang masih 19 hari itu benar-benar nggak ada gejala yang bikin aku tuh panik gitu. Alhamdulillah dia sehat-sehat aja sampai sekarang. Dan saat itu, qadarullah temenku juga ada yang istrinya tuh terpapar COVID-19 dan anaknya masih usia 1 bulan. Nah, ibunya itu yang terpapar, dia bergejala berat sampai sesak nafas. Tapi dengan protokol yang ketat, dia tetap berikan ASI kepada anaknya. Dan saat itu kondisinya ASInya mulai seret. Akhirnya dia perjuangkan untuk bisa mendapatkan donor ASI. Biar gimana pun caranya, anaknya tuh tetap harus dapat ASI. Karena dengan begitu sistem imunnya terbentuk gitu. Jadi memang ASI itu benar-benar menguatkan sistem imun anak. Karena memang ASI itu mengandung banyak sekali zat yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi, termasuk antibodi, faktor imun, enzim, dan juga sel darah putih. Nah, zat-zat ini yang akan melindungi bayi terhadap berbagai penyakit dan juga infeksi. Bukan hanya ketika bayi itu menyusui, tapi juga bertahun-tahun setelahnya. Oke, kita bahas sedikit yuk apa saja sih komposisi ASI itu. Jadi ASI itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada whole milk, yang kedua ada high milk.
Formilk itu adalah ASI yang pertama kali keluar dari satu kegiatan menyusui. Dia mengandung sedikit lemak, tapi kaya akan laktosa dan juga air, jadi teksturnya itu lebih encer. Laktosa itu adalah senyawa disakarida yang paling banyak ditemukan pada ASI, di mana ASI itu mengandung laktosa jauh lebih banyak dibandingkan susu lainnya. Fungsinya laktosa tuh apa sih? Laktosa itu bisa menurunkan jumlah bakteri tidak baik pada saluran cerna bayi. Dan laktosa itu bisa meningkatkan penyerapan kalsium, fosfor, dan juga magnesium. Dan ternyata laktosa pada ASI itu merupakan sumber energi yang utama. Lanjut yang kedua, itu ada high milk. Dia adalah ASI yang keluar di akhir proses menyusui. Dia lebih kental dan mengandung banyak lemak. Lemak pada ASI itu mengandung asam lemak omega 3, DHA, dan juga ARA yang tidak terdapat pada susu lain. Nah, asam lemak ini itu penting banget untuk perkembangan sistem syaraf bayi. Jadi baik formilk maupun high milk itu sangat penting untuk bayi. Jadi tipsnya kalau misalnya kita menyusui, jangan cepet-cepet dipindah ya. Yang kanan dulu nih misal nyusuin, abis itu jangan langsung cepet-cepet dipindah, nunggu lama, nunggu sampai bayinya itu melepaskan sendiri, kemudian tawarkan yang sebelah kiri. Karena khawatirnya nanti baru formilknya aja yang keluar, high milknya belum banyak kayak gitu. Jadi bener-bener dilepasnya ketika memang bayi itu ingin melepas sendiri. Nah sekarang aku bakal share tips dari aku bagaimana caranya agar ASIku lancar. Alhamdulillah sampai saat ini ASIku masih lancar banget, bahkan kalau misal tidur, kan biasanya tengah malam tuh bayiku bangun ya untuk nyusu. Nah, ketika bangun itu tuh baju udah basah banget, udah rembes kemana-mana, bahkan sampai kadang guling tuh udah basah, udah kena rembesan. Nah, Masya Allah deh. Dan kalau misal lagi nyusuin yang sebelah kanan, itu yang kiri udah aduh banjir gitu. Nah, sekarang aku mau bagi tipsnya buat teman-teman semua. Yang pertama, tentu makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Makanannya juga diusahakan bervariasi ya untuk memenuhi kebutuhan zat gizi, baik zat gizi makro seperti karbohidrat, protein dan juga lemak, maupun zat gizi mikro yaitu vitamin dan juga mineral. Makan bergizi seimbang itu nggak harus mahal kok. Aku paling sering itu makan sayur-sayuran hijau karena memang aku juga tipikal orang yang suka sayur. Jadi aku tuh hampir setiap hari tuh makan sayur. Sayur yang biasa aku makan itu adalah bayam, kangkung, dan juga katuk. Selain enak dan juga terjangkau, sayuran hijau itu mengandung senyawa fitosterol yang bisa memperlancar ASI. Yang ketiga yaitu perbanyak minum air putih. Karena ASI itu kan cairannya, jadi kita juga harus memenuhi kebutuhan cairan kita agar kita bisa memenuhi kebutuhan ASI anak kita. Nah, ibu menyusui itu membutuhkan sekitar 3 liter air per hari. Biasanya biar aku nggak lupa, aku tuh minumnya nggak yang selalu pakai gelas gitu. Aku sejak hamil memang membiasakan minum tuh pakai tumbler yang besar. Ukuran tumbler aku tuh 1,2 liter. Jadi dalam sehari itu paling tidak seminimal mungkin aku harus habis 2 kali tumbler aku itu yang ukuran 1,2 liter. Jadi minimal 2,4 liter tuh masuk. Karena kan cairan lainnya bisa dari buah, bisa dari sayur gitu. Jadi tipsnya kalau misal kalian takut lupa udah berapa gelas ya, udah berapa mili ya, udah tercukupi belum ya, kalian beli aja tumbler yang ukurannya 1 liter atau 2 liter buat di rumah, buat kalau kalian minum tuh pakai itu. Jadi kalian bisa terukur cairan yang udah kalian konsumsi tuh hari itu berapa. Ini ngaruh banget loh teman-teman, karena aku pernah waktu itu aku minumnya masih pakai gelas dan aku tuh kayak nggak keukur gitu loh, dan aku ngerasa kurang minum gitu, haus terus hari itu. Dan bener ASInya tuh mulai seret gitu. Dan yang keempat, sejak ASIku seret waktu abis melahirkan itu, aku rutin sampai sekarang mengkonsumsi ASI booster. Nggak ada salahnya kok untuk rutin mengkonsumsi ASI booster selama ASI boosternya itu bener-bener kandungannya oke, nggak neko-neko, dia terdaftar di BPOM, dan bagi aku dia harus halal. ASI booster yang aku konsumsi itu adalah ASI booster dari Muung. Nah, jadi sejak aku ASInya seret setelah melahirkan itu sampai sekarang aku masih mengkonsumsi Muung ini. Karena menurut aku dia tuh kandungannya nggak neko-neko dan dia aman karena sudah terdaftar di BPOM, dia memiliki nomor POM TR, dia juga sudah halal dan memiliki nomor halal MUI, dan dia juga memiliki sertifikat natural produk. Karena memang kandungannya itu nggak neko-neko, dia mengandung ekstrak daun kelor 200 mg dan juga ekstrak ikan gabus 300 mg. Daun kelor itu mengandung berbagai vitamin dan juga mineral yang dapat menunjang zat gizi ibu menyusui. Jadi nggak hanya kuantitas ASInya aja yang banyak, tapi kita juga perlu memperhatikan kualitas dari ASI
ASI yang kita berikan kepada anak kita. Nah, daun kelor itu juga mengandung zat galactoblock yang dapat membantu mengoptimalkan produksi ASI. Nah, kalau ikan gabus, kita tahu ikan gabus itu kaya akan protein, jadi dia juga bisa mempercepat proses penyembuhan luka pasca melahirkan. Apalagi kalau misal melahirkannya sesar, aku udah ngalamin sendiri. Alhamdulillah, setelah melakukan poin-poin di atas dan juga diiringi doa, qadarullah sampai sekarang ASIku lancar. Aku juga pengen banget ngajak teman-teman, bunda-bunda semua, untuk semangat yuk kasih ASI eksklusif kepada anak kita selama 2 tahun. Karena memang itu yang mereka butuhkan. Dan percaya deh, manfaat ASI itu bukan hanya untuk sekarang, bukan hanya ketika mereka bayi, tapi benar-benar sampai mereka dewasa itu manfaatnya benar-benar terasa. Jadi itu tuh kayak investasi jangka panjang kita untuk kesehatan anak-anak kita. Oh iya, kalau misal kalian mau tahu lebih lanjut tentang Mom Uung tadi, kalian bisa langsung aja lihat IG-nya @momuung.id, karena di sana tuh banyak sekali informasi tentang mengasihi. Dan coba deh buka dan baca-baca, atmosfernya tuh positif banget dan bikin kita para busui itu semangat untuk bisa lulus mengasihi sampai 2 tahun. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kedengeran nggak? Anak aku udah nangis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.